Perkenalkan, nama saya Novian Rizaldini, 15A10089, bimbingan dari Bapak Dr. Insinyur Tristan Nono, President Arsitektur Desain Tematik. Dalam video ini saya akan mempresentasikan landasan perancangan arsitektur proyek saya yang berjudul Pusat Kegiatan Fashion di Semarang. Isu yang menjadi latar belakang proyek saya adalah tentang ekonomi kreatif yang merupakan periode ekonomi baru yang muncul pada awal abad ke-21, yang merupakan periode ekonomi yang menitik beratkan kekayaan intelektual sebagai komoditas utamanya. Ekonomi kreatif memiliki beberapa jenis bisnis atau yang disebut subsektor ekonomi. Salah satunya adalah jenis bisnis fashion atau mode. Berdasarkan dari CNBC Indonesia 2019, subsektor ini mampu menyumbang 18,01 atau sebesar 116 triliun rupiah pada pertumbuhan ekonomi. Juga merupakan penyumbang terbesar pertumbuhan ekonomi, yaitu sebanyak 54,54%. Hal ini menjadikan industri fashion sebagai industri yang cukup penting dan berdampak, sehingga memunculkan beberapa organisasi fashion, baik di tingkat nasional maupun regional. Beberapa contoh organisasi fashion itu adalah APPMI dan Indonesian Fashion Chamber yang berdiri sejak 2015. Organisasi fashion ini sering mengadakan kegiatan yang bersifat komersil maupun non-komersil seperti fashion show yang diadakan minimal 1 kali dalam sebulan, dan kegiatan-kegiatan seminar maupun kelas singkat yang diadakan baik secara mingguan maupun bulanan. Namun yang disayangkan, organisasi ini belum memiliki tempat yang benar-benar mewadahi seluruh kegiatannya. Sehingga pusat kegiatan fashion menjadi penting dikarenakan kegiatan fashion sering terlaksana terpisah-pisah sehingga kurang terintegrasi dengan baik. Sehingga muncul pernyataan masalah. Yang pertama adalah bagaimana mewadahi berbagai macam kegiatan fashion yang memiliki masing-masing karakteristik dalam satu tempat. Yang kedua adalah bagaimana merancang sebuah pusat kegiatan fashion yang dapat mengintegrasi berbagai macam kegiatan fashion berdasarkan perilaku. Tujuan dari proyek ini adalah dapat mengintegrasi kegiatan-kegiatan fashion yang ada dalam satu wadah tempat dan ditujukan membentuk sebuah desain yang dapat mengakomodasi berbagai macam kegiatan mode yang memiliki karakteristik kegiatan yang berbeda-beda. Manfaat dari proyek ini dari segi akademis diharapkan dapat menambah wawasan mengenai perancangan pusat kegiatan fashion dan menambah informasi tentang perancangan dan pemrograman tata ruang yang dapat menjadi acuan bagi proyek sejenis. Sementara dari segi manfaat praktis bagi pemerintah, diharapkan dapat menjadi stimulus untuk semakin menumbuhkan dan mengembangkan sektor ekonomi kreatif subsektor fashion atau mode. Dan bagi organisasi dan komunitas fashion itu sendiri, dapat menjadi sebuah wadah yang menjadi naungan dan tempat berbagi dan berdiskusi tentang mode untuk semakin memajukan industri fashion. Selanjutnya tentang gambaran umum fungsi bangunan, saya mengambil dari Poetics of Architecture, Theory of Design, buku karya Alfredo De Vido. Pusat mode atau fashion center merupakan pusat dari kegiatan komersil, kegiatan komunikasi, dan kegiatan informasi yang berkaitan dengan perkembangan tren fashion yang berada di bawah naungan organisasi fashion. Pusat kegiatan fashion merupakan sebuah bangunan yang mewadahi organisasi atau komunitas fashion di Semarang yang berfungsi untuk mengembangkan dan mempertahankan fashion sebagai salah satu bagian dari kebudayaan. Sehingga kegiatannya dibagi menjadi 3, yaitu komersil, yang berarti sarana untuk para desainer mempromosikan hasil karya mereka, komunikasi, yaitu organisasi fashion yang melakukan komunikasi baik itu bersifat internal maupun eksternal, dan juga informasi, yaitu di mana nantinya pusat kegiatan fashion ini menjadi tempat masyarakat awam mendapatkan informasi mengenai tren fashion atau mode. Merupakan lembaga pendidikan non-formal. Mengenai gambaran umum pelaku dibagi 2, yaitu organisasi atau komunitas dan masyarakat. Anggota organisasi fashion itu kurang lebih terdiri dari ketua pengurus, wakil ketua pengurus, dan berbagai kepala dan anggota bidang. Dan selanjutnya untuk masyarakat itu dibagi menjadi 3, yaitu pengunjung butik, pengunjung lembaga kursus, dan pengunjung ruang peragaan busana. Untuk jenis kegiatannya sendiri seperti dijelaskan tadi dibagi menjadi 3, yaitu komersil, komunikasi, dan informasi. Sementara jenis ruangnya dibagi ke dalam 2 bagian, yaitu fasilitas utama
dan fasilitas penunjang. Fasilitas utama berisi ruang organisasi, tenan retail butik, ruang peragaan busana, dan ruang pembelajaran dan sertifikasi. Untuk fasilitas penunjangnya sendiri terdiri dari ruang ibadah, kantin atau minimarket, dan parkir. Mengenai gambaran umum lokasi dan tapak. Tentang kriteria pemilihan tapak, terdapat 5 kriteria, yaitu tentang lokasi, existing, aksesibilitas, dan kebisingan dan view. Untuk lokasi, diharapkan terletak pada antara pusat kota dan area suburban agar mudah dicapai. Existing, tapak direncanakan memiliki ruang terbuka, maka dibutuhkan iklim yang sejuk. Sementara tentang aksesibilitas, dibutuhkan aksesibilitas terhadap tapak yang mudah dicapai. Mengenai kebisingan, dibutuhkan tapak yang memiliki tingkat kebisingan yang cenderung tidak mengganggu. Dan yang terakhir, view, berfokus pada view to site agar dapat menjadi pertimbangan, dimaksudkan agar proyek dapat dengan mudah dicari. Tentang gambaran umum lokasi, tapak terpilih berada di Kelurahan Tawangmas, Kecamatan Semarang Barat, Kota Semarang, yang merupakan BWK 3, di mana memiliki KDP sebesar 50% dan KLB 1,5. Tentang pemrograman, seperti yang dimaksudkan tadi, agar kegiatan fashion terintegrasi dengan baik, karena ditakutkan kurangnya hubungan antara kegiatan satu dengan yang lain menyebabkan komunikasi yang buruk dan dapat mengganggu proses pengembangan industri fashion itu sendiri. Tentang studi aktivitasnya, pengguna pusat kegiatan fashion dibagi menjadi 3, yaitu anggota organisasi fashion, dan masyarakat itu tadi dibagi menjadi 2, yaitu masyarakat pengunjung dan masyarakat lembaga kursus. Untuk kelompok aktivitas dibagi menjadi 2 bagian, yaitu kelompok aktivitas utama dan kelompok aktivitas penunjang. Kelompok aktivitas utama adalah aktivitas yang dilakukan di ruang butik, ruang peragaan busana, ruang kursus tata busana, dan ruang kegiatan organisasi. Sementara aktivitas penunjang adalah aktivitas yang dilakukan di ruang komunal, ruang ibadah, dan kantin atau minimarket. Sehingga memunculkan kebutuhan ruang, yaitu ruang organisasi, ruang rapat organisasi, ruang pertemuan, ruang informasi, dan ruang arsip yang berkaitan dengan sifat kegiatan organisasi, lalu ruang peragaan busana, ruang pameran, dan detail butik yang berkaitan dengan sifat kegiatan komersil, dan ruang pembelajaran sertifikasi dan ruang arsip sertifikasi atau kursus yang berkaitan dengan sifat kegiatan pendidikan atau informasi. Lalu selanjutnya dibutuhkan ruang lobi, komunal, kantin atau minimarket, ruang ibadah, toilet, dan parkir. Untuk struktur ruangnya, pengunjung dapat dari parkir menuju ke lobi, dan yang berkaitan dengan organisasi dan kursus dapat langsung menuju ke ruangannya dengan akses yang berbeda. Dan untuk bagi pengunjung yang menuju ke ruang komersil, dapat menuju ke ruang komunal terlebih dahulu sebelum menuju ke bagian komersil. Dan untuk kegiatan di fasilitas penunjang juga melalui ruang komunal terlebih dahulu. Untuk analisis potensi dan kendala dari aspek pengguna, potensi yang terdapat adalah terdapat jumlah desainer di Semarang yang cukup besar yang tergabung ke komunitas atau organisasi fashion, namun sedikit yang memiliki tempat retail atau butik. Dan juga kegiatan peragaan busana sering diadakan di auditorium maupun hall hotel yang kurang memiliki persyaratan yang cukup untuk menjadi tempat peragaan busana. Namun terdapat kendala, yaitu sudah terdapat lembaga sertifikasi atau pendidikan kursus yang berkaitan dengan sifat kegiatan informasi di Semarang. Lalu tentang aspek tapak dan kawasan, tapak berada di BWK 3, berada di Jalan Pantai Marina yang merupakan jalan kolektor sekunder, sehingga bisa dibilang akses cukup mudah dicapai. Dan orientasi tapak menghadap ke utara. Namun terdapat kendala, yaitu kemiringan lahan 2-5%, sehingga diperlukan pengolahan tapak yang cukup baik.
dan memunculkan penetapan masalah desain adalah bagaimana mewadahi berbagai macam kegiatan fashion yang memiliki masing-masing karakteristik dalam satu tempat, dan bagaimana merancang sebuah pusat kegiatan fashion yang dapat mengintegrasi berbagai macam kegiatan fashion berdasarkan perilaku pengguna. Sehingga memunculkan landasan teoritik yang pertama untuk menjawab pertanyaan pernyataan masalah yang pertama, digunakan teori sirkulasi dan organisasi ruang. Berdasarkan Dekaching, teori sirkulasi dibagi menjadi 3 cara, yaitu melalui ruang, menembus ruang, dan berakhir dalam ruang. Sementara pola penataan atau organisasi ruang dibagi ke dalam 5 bagian, yaitu pola organisasi linear, pola organisasi radial, pola organisasi spiral, pola organisasi grid, dan pola organisasi terpusat. Dan untuk menjawab pernyataan masalah yang kedua, digunakan teori konektivitas dan aksesibilitas ruang, yaitu dimaksudkan agar dua ruang yang memiliki hubungan yang kuat tidak hanya melalui bentuk visual yang dilihat, namun juga akses pencapaian dua ruang yang mempunyai keterkaitan. Dan juga dimunculkan kesan yang sama dari elemen pembentuk ruang yang memberi karakteristik yang selaras, yaitu dari warna dan pemilihan material. Untuk pendekatan desain sendiri dipilih arsitektur metafora yang akan diterapkan. Penentuan tema ini didasari dari pertimbangan karakter fashion sendiri, yaitu teknik kontemporer. Pengertian metafora itu sendiri berdasarkan bahasa Yunani adalah mengalihkan atau memindahkan, dan berdasarkan bahasa Yunani modern, metafora juga bermakna transfer atau transport, sehingga dengan demikian metafora adalah pengalihan citra atau makna. Dan pengertian arsitektur metafora itu sendiri berdasarkan Antoniades, arsitektur metafora adalah sebuah cara mengartikan sesuatu. Sementara menurut Charles James, arsitektur metafora adalah pola-pola yang dapat terdiri dari hubungan paralel dan memperhatikan keabstrakannya. Berdasarkan Snyder, arsitektur metafora dapat diartikan sebagai kode yang didapatkan pengamat dari sebuah objek. Kategori arsitektur metafora itu sendiri adalah ada 3. Yang pertama adalah tangible metaphors atau metafora konkret yang seringkali dapat diartikan sebagai bangunan memiliki bentuk yang memiliki makna tunggal, makna yang jelas. Yang kedua adalah intangible metaphors atau metafor abstrak yang dapat diartikan bangunan memiliki makna yang multi interpretasi, tidak hanya satu makna. Dan yang terakhir adalah combined metaphors atau kombinasi dari keduanya yang direncanakan akan digunakan pada proyek. Implementasinya pada fasad bangunan yang berbentuk dinamis seperti kain, lalu ada point of interest yang nantinya akan difokuskan maupun interior. Tekstur seperti kain etnik yang akan difokuskan pada interior. Eksklusivitas, mengingat aliran fashion pada pusat kegiatan fashion ini adalah high end, sehingga kesan mewah nanti akan dimunculkan, tidak hanya menggunakan material saja, namun melalui pencahayaan dan pertimbangan ketinggian ruang. Dan juga warna-warna seperti coklat kemerahan, merah tua, dan merah keunguan, yang seperti teknik pewarnaan tradisional juga akan dimunculkan. Untuk landasan konseptual sendiri, yang pertama adalah berkaitan dengan pernyataan masalah yang pertama, teori sirkulasi dan organisasi ruang. Nantinya bangunan akan dibentuk seperti pada gambar, yaitu organisasi terpusat dan radial. Dan teori konektivitasnya, yang kedua adalah teori konektivitas dan aksesibilitas ruang. Yang pertama adalah keserasian karakter ruang yang dimunculkan pemilihan material dan pemilihan warna pada ruang yang dimiliki di bentuk seragam. Hubungan aktivitas ruang yang berkaitan, seperti ruang butik dan ruang peragaan busana yang dibuat berakhir dalam ruang, berakhir pada ruang peragaan busana, sehingga nantinya masyarakat pengunjung dapat melihat ini pada butik terlebih dahulu sebelum ruang peragaan busana. Sirkulasi, sehingga nantinya untuk
butik dapat dikunjungi oleh pengunjung terlebih dahulu sebelum berakhir pada ruang peragaan busana. Sementara untuk ruang peragaan busana nantinya menggunakan pola linear yang berasal dari satu titik pusat. Bentuk sirkulasi ini juga bentuk dari konektivitas kedua ruang. Sekian presentasi dari landasan perencanaan arsitektur saya dengan proyek berjudul Pusat Kegiatan Fashion di Semarang. Terima kasih atas perhatiannya.